Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa tuh penyebab terjadinya perang Rusia dan juga Ukraina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nani Rona Ramadhani. Saya dari kelas 12 IPA 1. Oke. Jadi kalau kalian mau tahu nih ya, apa sih penyebab dari terjadinya perang di Ukraina sama Rusia, kalian tuh harus tahu silsilah awalnya, karena ini bukan cerita baru, ini cerita lama, ini permasalahan lama yang memang baru aja diungkit dan menjadi mendunia. Oke, jadi ini hanya karena sebuah satu budaya dan satu alasan dari satu orang, yaitu Putin, yes, presiden dari Rusia. Jadi ceritanya nih ya, zaman dahulu kala si Ukraina sama Rusia ini nih satu kesatuan dari sebuah negara bernama Uni Soviet. Yes, itu negara yang paling besar ya zaman dulu, sehingga negara-negara lainnya nih merasa kayak mau menyaingi Uni Soviet. Nah, karena mereka itu kan kecil daripada Uni Soviet, jadi negara-negara ini membuat satu kesatuan yang disebut dengan organisasi NATO, atau perkumpulan dari negara-negara Eropa Barat untuk bisa menyaingi si Uni Soviet itu. Akhirnya mereka bersaing terus, dan terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, di Perang Dunia Kedua ini Uni Soviet akhirnya gagal dong, dan menjadi terpecah belah, termasuk si Ukraina dan juga Rusia ini. Mereka jadi terpisah, dan juga Uni Soviet ini menjadi beberapa negara yang udah menjadi negara sendiri nih, udah terpisah pokoknya, nggak bisa gitu kan. Karena si Rusia ini merasa atau menganggap si Ukraina ini masih satu budaya sama dia, karena lahir dari negara besar yang bernama Uni Soviet itu. Dan si Putin ini termasuk orang yang menolak perpecahan dari Uni Soviet. Dia itu merasa kalau misalnya Ukraina itu masih satu budaya sama dia, sedangkan Ukraina ini deket sama NATO. Jadi istilahnya tuh kayak merasa terkhianati lah ya kan. Nah, karena merasa terkhianati, jadi si Rusia ini minta beberapa permintaan nih, yang kesannya tuh agak memaksa ya, untuk Ukraina dan juga NATO. Jadi pertama itu NATO disuruh narik senjata dan juga pasukannya dari daerah-daerah itu dekat Rusia, negara-negara yang dekat Rusia gitu kan. Terus kedua itu si NATO nggak boleh menambah anggota baru. Jadi si Rusia ini punya kekhawatiran kalau misalnya Ukraina bakal bersatu nih sama NATO, karena mereka memang punya hubungan yang baik kan. Jadi bisa aja mereka tuh bersatu. Dan Rusia ini merasa nggak ikhlas gitu ya kan. Nah, terus si Putin tuh bilang kalau misalnya permintaan saya tidak dipenuhi, maka Rusia siap untuk menyerang dan mengirim pasukan ke Ukraina. Karena sifat NATO ini kan sportif banget nih ya, kalau satu diserang semua berperang, asik. Nah, jadi si Rusia ini nyerang si Ukraina, otomatis NATO nggak tinggal diam dong, pasti bantu gitu. Nah, karena hal ini pula pasti kan banyak tuh negara-negara yang terlibat perang gitu. Konon katanya nih ya, konon itu adalah pemicu dari Perang Dunia Ketiga. Malah Perang Dunia Kedua aja Uni Soviet pecah nih, mohon maaf. Apalagi kalau misalnya Perang Dunia Ketiga ini udah bawa-bawa negara lain dan dunia tentunya. Bahkan Indonesia sendiri nih ya, kita anggap aja gitu sebagai dampak, Indonesia yang nggak ikut sama sekali berperan atau misalnya memihak dari pihak mereka, itu bahkan kena dampak. Contohnya ekonomi. Jadi ekonomi di Indonesia ini meningkat juga kan. Alasannya apa? Ya karena perang di Rusia dan juga Ukraina yang membuat lonjakan minyak, bensin, BBM, dan lain-lain itu melonjak naik. Kesimpulannya adalah Putin alias Rusia itu nggak mau si Ukraina ikut di pihak NATO, itu pertama. Kedua, si Rusia ini mau Ukraina ada di pihak dia, jadi bersatu dengan si Rusia. Sedangkan Ukraina ini milih untuk bersatu dengan NATO. Jadi kan bentrok tuh, dan akhirnya perang gitu. Jadi ini bisa terjawab ya kenapa si Ukraina sama Rusia itu bisa berperang. Oke, mungkin itu sekian aja ya. Itu memang mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.